إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Di antaranya nikmat kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kaum muslimin. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang tidak dirasakan oleh sebagian besar kaum muslimin yang lainnya. Sebagian mereka mungkin sudah bangun, tetapi mereka sholat di rumah mereka masing-masing. Entah itu ada uzur yang syar'i ataupun tidak ada uzur yang syar'i. Sebagian mereka juga mungkin masih terlelap tidur sampai pagi hari ini. Maka kalau kita bisa bangun, kemudian kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk berjamaah di masjid, itu nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita jaga dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, kemudian kita melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat ketaatan yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din, azanallahu wa iyyakum. Di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada para hambanya ialah hendaknya manusia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia berdoa, dengan dia memohon, dengan dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Al-Qur'an. Di antara ayatnya yang sudah antum hafal semuanya ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah Ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah mengatakan, dan Rabbmu telah berkata kepada kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada diriku, niscaya aku akan perkenankan doa itu untukmu. Maka dari ayat ini, masyaallah muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa tersebut. Bahkan di ayat yang sama di surat Ghafir pula ayat ke-60, Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala mengancam, jazakallahu khairan, mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam dirinya atau Allah ancam orang-orang tersebut dengan apa? Dengan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina.
Kata Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Adapun orang-orang yang dia itu menyombongkan diri dari beribadah kepada diriku, dan di antara ibadah ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam api neraka dalam keadaan yang apa? Hina. Maka dari ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, hendaknya setiap hamba senantiasa di kehidupan sehari-harinya dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam banyak hal dia itu senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang dia tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, kemarin Pak di Masjid Thaibah itu walillahil hamdu sembelihan kita sangat banyak. Ya. Udah tidak pernah banyak, sekarang jadi sangat banyak. Full. Sampai kita tidak membuka lagi. Karena kalau dibuka terus ya masih nambah lagi. Ada di antara kita, kawan-kawan kita di grup ini ya, karena melihat satu dan kekurangan ya. Satu dan kekurangan dalam banyak hal ketika perencanaan ya, itu sebelum hari H. Ada salah satu kawan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sisa selebihnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan. Dan alhamdulillah Pak, mudah semuanya. Ya meskipun ada ria, ada batu yang menjadi ganjalan kita ketika kita melaksanakan Idul Adha, tapi tetap lancar. Jam 2 sudah selesai Pak. Dalam artian penyembelihannya sudah, pencacahannya sudah, tinggal sedikit yang kecil-kecil yang belum selesai. Maka dalam banyak hal kita harus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dia udah kawan-kawan bilang, salah satu kawan-kawan bilang, sudah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, selebihnya kita berdoa sama Allah semoga Allah mudahkan. Bukan sisanya, enggak. Selebihnya kita minta sama Allah semoga Allah mudahkan. Kenapa? Karena kita ini hamba yang fakir, Pak. Meskipun usaha kita sudah maksimal, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan, maka tidak jadi mudah. Tetapi ketika kita merasa bahwasanya usaha kita ini belum maksimal, tapi kita sudah mencari cara-cara untuk apa? Untuk memaksimalkan dalam suatu hal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan ya sebuah hal, maka akan terjadi. Maka dari itu di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang dia itu tidak mau berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, "Man lam yas'alillaha ghadaballahu alaihi," atau ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang tadi. Lihat Pak, dalam hadis ini Pak. Berarti apa? Allah senang enggak kalau diminta? Senang. Allah suka enggak kalau kita memohon kepada Allah? Senang. Allah senang enggak kalau kita memohon pertolongan kepada Allah? Senang. Berbeda dengan halnya manusia. Manusia kalau kita minta kepada manusia yang lainnya, diminta mungkin 1 kali, 2 kali masih bisa. Tapi ketiga, keempat kalinya apakah dia bisa sebagaimana pertama dan kedua? Belum tentu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam banyak hal, dalam semua aspek, dalam segala kebutuhan kita, Allah senang diminta. Karena Allah yang perintahkan itu sendiri, dan Nabi SAW sebutkan bahwasanya apa? Siapa yang tidak pernah minta sama Allah, Allah murka kepada orang tadi. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW sebutkan, hendaknya manusia itu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada perkara-perkara yang paling kecil, itu minta sama Allah. Kita kan kalau minta dalam perkara-perkara besar, misalnya diberikan kelapangan rezeki, ya boleh, bukannya tidak boleh, boleh. Diberikan keberkahan dalam masalah rezeki, kemudian diberikan anak yang soleh, boleh, itu tidak masalah. Tetapi Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya, dan ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW memerintahkan kita meminta sama Allah sampai perkara yang paling remeh sekalipun. Nabi SAW katakan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Sallallaha kulla syai'in hatta shis'a." Kata Nabi SAW mengatakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kulla syai'in, segala sesuatu, hatta shis'a. Apa shis'a itu Pak? Tali sendal jepit.
Antum kalau punya tali sendal jepit Swallow, sebut merek, enggak apa-apa ya. Kan sendal jepit bukannya Swallow, ada merek lain-lainnya. Karena yang paling terkenal sejak dulu sampai sekarang ya Swallow. Ya. Saya pun sekarang pakai Swallow. Loh iya serius, antum cek nanti pulang. Saya pakai Swallow warna biru. Ya. Nah, kata Nabi SAW sebutkan, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya segala sesuatu hatta syis'a, sampai apa? Tali sendal jepit sekalipun yang terputus. Antum bisa bayangkan, sendal jepit yang sekarang harganya paling berapa? 12.000, 10.000, ya. Tapi Nabi SAW perintahkan, karena memang kalau sendal jepit sudah putus, memang sudah tidak bisa dipakai. Tapi perintahkan yaitu apa? Minta sama Allah gantinya. Karena mungkin ada di sebagian orang ya, yang beli sendal jepit 10.000 sampai 12.000 saja atau 15.000 ya, itu sulit bagi mereka. Tapi Nabi SAW perintahkan untuk apa? Terus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai perkara remeh sekalipun. Ada kawan kami dia bercerita Pak ya begini. Dia ketika itu mengejar penerbangan di Juanda, itu penerbangan jam 8 malam kalau tidak salah. Di Surabaya dia itu 5:30 masih berkutat di urusan rumah tangganya. Dia cerita, anak itu hampir terlambat, alhamdulillah tidak terlambat. Lu kok bisa? Anak itu kan kalau pergi, dia cerita itu kalau mau pergi itu tidak mau rumah itu kotor, harus bersih dulu. Jadi ketika ditinggal itu rumah dalam keadaan bersih, pulang ya paling kotor sedikit-sedikit karena debu yang akibat tidak disapu beberapa hari. Terus dia cerita, terakhir yang anak kerjakan kerjaan rumah tangga, ini teman anak laki-laki Pak, nyuci baju. Dia cerita sama saya, nyuci baju. Kemudian ketika nyuci ini, tinggal waktunya apa? Ngeringkan. Kan mesin kalau lawas Pak, mesin cuci kalau lawas, tabung mesin cuci 2 tabung ya. Ketika waktunya pengeringan, apa yang terjadi biasanya Pak? Mesinnya geludak-geludak Pak. Itu bisa berkali-kali Pak. Apalagi jumlah yang dicuci nggak banyak, dia cerita. Hanya cuma setengah tabung, nggak full. Karena kalau tabungnya full mungkin pas rata enak. Cuma geludak-geludak. Ya Allah, sampai 3 kali anak ini biar cepat mari, biar cepat sholat. Kemudian apa? Segera ke masjid sholat, kemudian apa? Terbang atau berangkat ke tujuan. Iki tidak mari-mari. Antum tahu anak yang lakukan apa? Anak ketika sudah 3 kali bunyi, yang keempat anak bilang, ya Allah, semoga setelah ini tidak bunyi. Tidak bunyi beneran Pak. Sampai perkara seperti itu. Karena kalau masih bunyi lagi, yang kelima muter lagi, kan harus buka lagi, noto lagi. Itu kan butuh waktu semuanya. Bagi orang-orang yang sudah kepepet waktu itu, buka lagi, noto lagi, kan mesinnya terus bajunya harus noto lagi, kemudian ditutup lagi, ditempelkan apa namanya penguncinya ini, kemudian apa diputar lagi. Kalau masih bunyi dibuka, itu kan butuh waktu semuanya. Dia bilang sama saya, anak yang keempat minta tolong sama Allah, ya Allah, setelah ini jangan bunyi lagi, nggak bunyi terus. Akhirnya dia tinggal, kemudian dia ganti baju, dia ke masjid, kemudian apa dia sholat, pulang jemur, satu berangkat. Bayangkan, sampai perkara seperti itu dia minta sama siapa? Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lainnya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu aw hawaijahu kullaha, hendaknya salah seorang di antara kalian meminta kepada Rabbnya hajatnya atau seluruh hajatnya. Kullaha, semuanya dia minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya. Nabi SAW melanjutkan, hatta yas'alahu shis'a na'lihi idan qata'a wa hatta yas'alahu al-milha. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan apa? Sampai-sampai kalau bisa itu dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa? Tentang tali sendal jepit yang terputus. Apabila apa? Apabila tentang tali sendal jepit yang terputus. Wa hatta yas'alahu al-milha, yaitu apa? Dan bahkan dia minta sama Allah, yaitu apa? Garam Pak, suruh minta. Antum pernah minta sama Allah, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah garam, ya Allah, istriku sudah waktunya belanja ya Allah, garam sudah habis. Kan antum misalnya kaum lelaki ya, waktunya belanja uang masih belum ada, pernah minta sama Allah, ya Allah, besok waktunya belanja, hari ini belum ada uang ya Allah, tolong berikan kami jalan keluar ya Allah. Pernah tuh minta sama Allah seperti itu. Insyaallah kaum lelaki ya, insyaallah kaum lelaki dan antum yang calon-calon bapak akan mengalami masa-masa seperti ini, yaitu apa? Masa-masa sulit keuangan. Besok mau makan apa tuh bingung, atau besok mau belanja apa tuh bingung karena nggak ada uang.
Tapi Nabi SAW sebutkan, yaitu apa? Hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam perkara apa yang sangat apa? Remeh sekalipun. Maka ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kalau kita tahu bahwasanya kalau kita minta itu ya sampai perkara-perkara remeh pun Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, maka kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala harus tahu ya hal-hal yang disunahkan oleh Nabi SAW. Jangan kita ini sekedar hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Rabbul Alamin adalah zat yang maha mengabulkan doa, zat yang memperkenankan doanya kepada kaum muslimin, ya, kepada para hambanya. Maka orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia harus beradab. Dia harus tahu sunnah-sunnahnya ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ialah apa? Dia memuji atau hamba tadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita ingin diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah dengan apa? Dengan nama-namanya, ya. Ya Ghaffar, ighfirli, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah diriku. Ya Razzaq, urzuqni, wahai zat yang maha memberi rezeki, maka apa? Berikanlah rezeki kepada diriku. Ya Wahhab, wahai zat yang maha memberi, maka apa? Berikanlah kepada diriku. Maka sebelum seorang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia ingin meminta kepada zat yang maha mengabulkan doa tetapi apa? Dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita puji nama-namanya. Kita sebut nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, irhamli, ya. Wahai zat yang maha mengasihi, maka apa? Rahmatilah diriku. Puji Allah Subhanahu wa taala ketika apa kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kalau kita meminta kepada manusia, coba kita minta misalnya minta pertolongan sama manusia. Antum kan baik, antum kan banyak uang, alhamdulillah Allah berikan lapang rezeki. Wa ana sekarang tidak punya apa yang antum punya, bantuan ana lah sedikit-sedikit. Antum sama manusia saja. Maka ketika membutuhkan pertolongan dari manusia, ya, antum memuji-muji manusia. Bagaimana antum menghadap Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengabulkan apa? Doa. Gimana antum tidak meminta sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka kemudian ketika memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa juga dengan apa? Menyebut nama-namanya tadi, ya. Kata Allah memerintahkan fad'uhu biha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidak ada nama, ya, atau walillahil asmaul husna, ketika Allah sudah mematenkan bahasanya, ya, ketika Allah sudah melazimkan bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, Allah perintahkan di ayat yang sama fad'uhu biha, maka berdoalah kepadaku dengan apa? Dengan menyebut nama-nama tadi. Ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna, kata Allah, dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, Allah sudah melazimkan dirinya bahwasanya dirinya itu memiliki nama-nama yang baik. Apa kata Allah mengatakan fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku dengan nama, dengan menyebut nama-namanya. Sebut Pak nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting, ya, di sini misalkan diajarkan tentang apa? Kajian tauhid asma wa sifat, ya. Diajarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, salah satu pengajar di sini misalnya Ustaz Muhammad Nur Yasin hafizahullah taala. Beliau punya buku-buku kecil tentang apa? Tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Waduh, bagus sekali itu, Pak. Bagus sekali itu. Antum harus baca. Kalau antum tidak mau baca bukunya beliau, misalkan cari buku di lain, yaitu apa? Yang menjelaskan nama-nama apa? Allah Subhanahu wa taala. Antum baca keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ikhwani fiddin, azanallahu ayyakum. Di antara sunnah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah apa? Senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang doa yang belum dikabulkan.
Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa, enggak. Tetapi kita ini senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memperkenankan doa kita. Harus. Yang terjadi sama kita ialah bahkan bukan hanya kita dalam artian para orang awam, la, tapi sebagian penuntut ilmu ketika dia meminta sama Allah dia dikabulkan doanya tidak berusaha sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-180, Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah mengatakan, apabila ada hamba-hambaku yang dia bertanya tentang diriku, katakanlah wahai Muhammad, fa inni qarib, aku dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan doa ya dari para hambaku yang dia itu meminta sama diriku. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Kok tidak dikabul-kabulkan? Enggak, Pak. Justru ketika misalnya tidak dikabulkan dan antum tetap meminta, maka antum sendiri itu sedang apa? Berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita minta sama Allah dalam sebuah hal, Allah belum perkenankan doa-doa kita, Allah belum kabulkan doa-doa kita, Allah belum wujudkan doa-doa kita, tapi kita terus minta, maka selama itu pula kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama rahimahumullah tentang doa itu, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan dengan beberapa cara disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu Allah akan memperkenankan doa itu sendiri. Dalam artian Allah perkenankan apa yang kita minta, Allah perkenankan doa itu. Allah wujudkan langsung, Allah realisasikan langsung kepada kepada kehidupan kita. Entah waktu yang dekat atau entah waktu yang panjang. Atau yang kedua disebutkan oleh para ulama yaitu Allah akan ganti dengan yang lain. Terkadang ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu hal, Allah tidak kabulkan, tapi Allah ganti yang lain. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita atau ketika kita berdoa kita tidak diberikan doa, tapi Allah berikan yang lain. Contoh, ada kawan kami bercerita lagi. Dia bilang, alhamdulillah ya, tahun ini tuh anak bisa berkorban. Anak-anak pun juga bisa berkorban. Loh kok bisa? Anak tuh kalau mau beli kambing kemarin harga 6 juta itu alhamdulillah saya bisa, cukup uangnya. Tapi subhanallah, Allah kasih ilham sama anak. Ketika mohon maaf bukan begitu ceritanya. Ketika anak itu sudah mendekati hari kurban, anak itu bingung, anak tidak punya uang. Uang anak tinggal 2 juta. Anak mau beli kurban 2 juta di mana? Dia bilang begitu. Waktu anak dia di luar kota. Kemudian subhanallah apa yang terjadi ketika dia di akhir-akhir mendekati hari raya Idul Adha, dia mendapatkan rezeki yang lain yang dia tidak pernah sangka. Akhirnya dia bisa berkurban dan dia bisa memberikan uang kepada anaknya untuk anaknya pun juga bisa berkurban. Ada orang cerita lagi misalkan dia orang ini jual beras zakat. Dia orang ini jual beras zakat. Beras 3 kiloan ya terserah untuk dia zakat atau enggak terserah. Suatu ketika jualan, dia sama teman-temannya dia jualan. Penjualan dia ini sepi sekali. Padahal tahun lalu ketika dia jualan itu, wah meningkatnya bukan main. Dia paling top. Saya tahu ketika dia jual beras 3 kiloan untuk kaum muslim zakat ya. Itu dia paling sepi tahun ini. Dia heran, anak kok sepi ya. Sampai di grup itu ketika itu di grupnya dia, WA-nya dia ditunjukkan sama kita orang, dia bilang, "Nih lo lihat. Anak disindir teman. Antum tahun lalu paling banyak kok sekarang cuma sedikit baru jualan cuma 10 sak aja." Ya qadarullah masya'afal. Tapi antum tahu Allah kasih jalan yang lain. Yaitu dia jualkan dagangan kakaknya. Kakaknya jualan Kakaknya itu kan istrinya itu jago buat kue. Kemudian dia pasarkan, Pak. Jadi dia pre-order. Dia ketika di awal puasa itu dibuka pre-order, pengiriman misalnya 10 hari sebelum Idul Adha. Ya, kakaknya memang jago buat kue. Subhanallah, kata dia cerita. Untungnya ana dari jualan kue ini, milik kakak ana, istrinya kakak ana. Dia bilang, itu hampir sama dengan 90% keuntungan kalau ana jual beras zakat. Antum bisa bayangkan. Allah kasih jalan yang lain.
Yang di hadapan mata dia pengennya apa? Wah, ini yang harus saya harus laku, aku harus ngejar ini. Ya. Tetapi Allah kasih jalan yang lain, yaitu apa? Dia jual dengan kakaknya. Yang kakaknya itu jauh di Jakarta, ya. Kemudian kalau dia ini pre-order, nggak ada testernya. Lu kan orang-orang kalau pengen beli makanan biasanya ingin apa? Tester, pengen lihat testernya. Kalau gambar toh nggak mungkin percaya. Tapi subhanallah kata dia, untung dia bilang, untungnya dagangan ana menjual dagangan kakak ana, dia bilang begitu. Itu 90% untungnya apa kalau ana jualan beras. Enaknya lagi ana apa? Ana nggak ngangkat-ngangkat capek-capek. Dia cerita begitu dia semuanya. Kan kakak dia ada orang pesan dicatat. Kemudian apa dikasih kakaknya. Ada orang pesan penutupnya periode kalau salah ketika itu dia cerita mungkin 10 Ramadan pertama itu sudah tutup. Karena 10 Ramadan kedua itu harus sudah mulai 10 Ramadan terakhir itu harus mengirim. Dia cerita sama kita orang. Ana nggak capek-capek. Ana cuma nerima order, kirim ke kakak, kemudian apa? Kakak ngirim ke alamat langsung. Kalau ana, misalkan kalau logika ana dia bilang gitu. Kalau dia, ana pengen dari jualan beras ya, Allah bisa saja kabulkan dari sini. Tapi dia bilang apa? Ana harus ngangkat berasnya. Misalnya kalau orang pesen 25 sak aja, sudah ngangkat berapa kilo? Kalau 3 kiloan, 75 kilo, capek. Lah ana tinggal santai-santai, kirim ke rumah, kirim ke rumah, kirim ke rumah. Lihat, Allah kasih jalan yang lain. Terkadang Allah itu apa? Mengabulkan doa kita, yaitu apa? Dengan apa? Dengan memberi jalan yang lain. Makanya jangan mengatakan kalau antum seperti ini akan seperti ini. Lah. Terkadang Allah itu senantiasa memberikan apa? Jalan keluar yang kita tidak pernah sangka. Dan yang ketiga kata para ulama rahimahumullah tentang doa, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala simpan nanti untuk apa? Di hari kiamat. Allah tidak perkenankan di sini, tetapi apa? Allah berikan di mana? Di hari kiamat. Misalkan tentang yang kedua tadi, Allah akan kabulkan, tapi nanti misalkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini senantiasa saya sampaikan kepada para orang tua. Jangan sekali-kali mendoakan anak itu jangan keburukan. Misalkan di dunia belum Allah kabulkan, sabar, Pak. Kita pengen anak yang soleh, anak yang taat. Itu belum tentu pada saat kita masih hidup, misalnya kita milih anak soleh, enggak. Bisa jadi setelah kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, anak kita jadi berubah. Ini yang tidak pernah antum tahu. Kalau antum masih hidup, antum bisa lihat, wah anakku ya Allah enggak. Tapi jangan sekali-kali antum tetap mendoakan apa? Keburukan sama dia. Jangan. Sak marah-marahnya antum sama anak antum yang nakal itu, jangan doakan keburukan. Doakan terus kebaikan. Siapa tahu setelah Allah wafatkan antum, Allah jadikan anak antum anak yang soleh. Antum tidak pernah tahu. Ini yang sama sebagian orang, yaitu apa? Senantiasa, ya ini sebagian dari kita itu bersuudzon sama Allah. Kok tidak Allah kabulkan? Kapan Allah kabulkan doa ini? Senantiasa kita begitu. Gak pernah kita berpikir gimana kalau seandainya Allah kabulkan nanti setelah Allah wafatkan kita. Kan lebih enak. Dalam artian apa? Ketika kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah anak kita jadi anak-anak yang soleh, terus mendoakan kita. Itu nikmat yang besar yang antum raih setelah apa? Allah wafatkan antum. Bukankah dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagian besar dari mereka masuk ke dalam agama Islam ketika umur mereka sudah tua. Atau tidak pernah mengerti. Maka ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati." Kata Nabi SAW sebutkan, yaitu apa? Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan. Ini yang diperintahkan Nabi SAW. Allah pasti apakah? Kabulkan. Allah sebutkan, kata Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin Allah akan kabulkan doa kalian. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Allah pasti kabulkan. Tapi apa? Sabar. Terkadang kurang sabarnya kita ini membuat kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terkadang misalnya ada orang-orang sudah hijrah misalkan ya. Ini yang tertimpa oleh sebagian orang-orang yang baru hijrah. Katanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita hijrah ini Allah berikan kehidupan yang baik. Ini loh yang konsep yang keliru sebagian orang. Kehidupan yang baik dikiranya itu begini. Kalau dulunya misalnya manajer bank, ya, duitnya banyak. Tapi apa? Bank maksudnya bank konvensional, tapi caranya haram. Dikiranya kalau dia sudah hijrah, tetap duitnya banyak, tapi dari jalan apa yang ini yang keliru.
Konsep yang seperti ini harus apa? Dirubah. Karena sebagian orang-orang yang berhijrah itu bilang, katanya Allah menjanjikan kehidupan yang lebih baik, ya. Ketika kita benar-benar beriman, ketika kita apa? Ketika kita yakni benar-benar berhijrah, tetapi kok saya seperti ini? Nah, ini konsep yang keliru, ya. Bisa jadi antum punya anak yang soleh, kemudian jadi taat sama siapa? Sama suaminya, ya. Itu apa? Jalan keluar yang terbaik yang Allah gantikan dari apa? Daripada rezeki yang melimpah. Dalam artian apa? Rezeki dalam artian uang, ya. Tapi antum tidak pernah menyadarinya. Atau bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan antum. Apakah antum kalau sudah hijrahnya ini benar-benar hijrah sehingga apa? Antum terus minta sama diriku, kata Allah. Bisa jadi yang demikian. Nah, inilah konsep orang kalau hijrah itu keliru. Kalau misalnya dulu banyak uang, sekarang juga banyak uang, tapi dengan cara apa yang halal, ini yang keliru. Lah, tidak mesti seperti itu. Terkadang apa? Allah uji dulu kita, dikasih cobaan ini dan itu. Kayak kemarin saya ditanya, ada orang, ini juga kesalahan sebagian orang, yaitu apa? Kalau bertanya sama ustadz mesti dalam artian mencarikan jalan keluarnya. Ustadz itu ketika ditanya itu hanya menjelaskan hukumnya. Adapun jalan keluarnya, kalau ada jalan keluar, alhamdulillah, dalam artian kita bisa memberikan jalan keluar. Tapi kalau tidak ada, jangan marah sama ustadznya. Ada ustadz bertanya, ada seorang bertanya gini, Pak, Ustadz, saya bekerja di salah satu restoran yang ini sudah terverifikasi halal oleh MUI. Namun sekarang saya dapat tugas, Ustadz, yaitu apa? Untuk pindah ke salah satu restoran, cabang restoran yang belum terverifikasi halal oleh siapa? Oleh MUI. Loh, kenapa kok begitu? Ditanya sama Ustadz ini. Karena di sana itu masih ada apa? Masih ada bahan-bahan yang diharamkan. Kemudian di sana itu masih ada apa? Masih ada barang-barang yang dijual yang di situ apa? Mengandung hal yang diharamkan. Jadi bukan hanya barangnya, bahannya, tetapi ada barang yang dijual yaitu apa? Barang yang diharamkan. Apa yang diharamkan maksudnya? Ya bahan-bahannya ada yang haram, ada cerita semuanya. Kemudian yang dijual yang haram apa? Ada birnya juga dia cerita. Terus gimana? Terus Anda harus bagaimana, Ustaz? Kata Ustaz ini, dia bilang, antum masih bisa bertahan enggak di situ? Dalam artian diri yang sudah di restoran yang terverifikasi MUI halal, bisa bertahan enggak? Enggak bisa, Ustaz, harus pindah, Ustaz. Taib, kalau antum pindah misalnya ketika antum pindah, mungkin enggak antum misalnya tidak menjual barang yang haram itu dan tidak memasak masakan yang apa? Yang di situ mengandung bahan-bahan apa yang haram? Enggak bisa juga, Ustaz. Nah, taib, kalau begitu harus gimana? Kalau antum terus dipaksa pindah, ya keluar. Terus solusinya gimana, Ustaz? Ya cari kerja yang lain. Ini loh kelirunya sebagian yakni masyarakat. Ketika bertanya solusinya gimana? Ya cari kerja yang lain. Lah Ustaz itu belum tentu apa bisa memberikan apa solusi, tetapi Ustaz itu hanya tanya hukumnya gimana? Ya enggak boleh antum kerja situ. Kenapa? Apalagi dia posisi manajer, Pak, ya, manajer. Jadi anak tahu, dia bilang anak tahu semua makanan yang diadakan, anak tahu bahan-bahannya, anak tahu dia minumnya ini, anak tahu. Ya enggak bisa. Antum keluar. Terus solusinya gimana? Cari kerja yang lain. Subhanallah. Ya. Maka ketika antum hijrah, maka sabar. Seperti ini diuji, Pak. Ada kawan kami dulu dia bekerja di hotel, yakni Hotel Bumi dulu, namanya hotel apa? Bukan. Hotel Bumi itu bukan apa? Hyatt. Sahih, Hyatt kan? Hotel Bumi itu dulunya Hotel Hyatt, sekarang Hotel Bumi. Ya, sekarang Hotel Bumi kan namanya. Dia itu di Hotel Hyatt kalau nggak salah. Hotel Hyatt ya, yang diarah ke mana? Ke arah Basuki Rahmat itu ya. Sebelum Basuki Rahmat. Dia cerita, anak dulu posisinya sudah sous-chef, dia bilang. Terus kenapa antum keluar? Ya gimana? Kalau ada apa namanya? Ada pesta, pasti minumannya makanannya babi, kemudian minumannya mengandung wine. Anak tahu semua, Ustaz. Gimana anak kok begini? Haram kerjaan saya ini. Anak mau menghindar yang tidak bisa karena sudah sous-chef dan yang lain dia cerita. Akhirnya dia hijrah. Alhamdulillah dia sekarang hidupnya sederhana, tapi istrinya taat. Anaknya pun juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar yang antum tidak pernah tahu. Maka dari ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu antum harus tetap senantiasa berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Mengakui dosa-dosa kita.
Antum ini sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang antum sering bermaksiat kepadanya. Kita ini sedang berhadapan kepada orang, kepada zat yang kita ini sering memaksiatinya. Dalam setiap perintahnya kita ini banyak maksiat. Salat kita masih bolong-bolong. Kita thalabul ilmi masih apa? Masih jarang-jarang. Kita menghafal Al-Quran pun belum, membaca pun juga belum, belajar membaca Al-Quran pun juga apa? Belum. Kita sering maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, akui dosa-dosa kita. Maka dari itu Nabi SAW pernah mengajarkan ya kepada seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, dan di sini diberikan oleh Imam Al-Hakim. Nabi SAW bersabda begini, Innallaha la ya'jabu minal abdi idza qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub atau kagum kepada seorang hamba ketika dia berdoa begini, La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dunubi innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Lihat, kata Nabi SAW sebutkan begini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya itu kagum atau takjub pada seorang hamba yang dia itu berkata apa? La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali Engkau ya Allah. Inni qad zalamtu nafsi, sesungguhnya aku sudah menzalimi diriku sendiri ya Allah. Faghfirli dunubi, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta, karena Engkau tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang bisa mengampuni sebuah tidak bisa menghapuskan sebuah doa, mengampuni sebuah dosa kecuali siapa? Kecuali dirimu ya Allah. Antum bisa bayangkan, ini doa yang kita baca pada saat apa? Zikir pagi petang. Apa zikir pagi petang di antara riwayatnya? Loh, kok enggak tahu? Antum enggak pernah baca zikir pagi petang ini? Wah, ini enggak hafal Ustaz. Biasanya apa? Buka buku. Bisa buka, tafadhal ya. Ini doa yang bisa ketika kita berzikir pagi petang. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Yaitu apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli dunubi, maka ampuni dosa-dosa. Ini mengakui dosa-dosa, Pak. Ketika antum minta sama Allah Subhanahu wa taala ya, maka akui dosa-dosa antum. Dosa kita itu begitu banyak ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, yaitu apa? Abdi arafahu anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqibu. Allah taala berfirman ketika hadis ini, Nabi SAW mengatakan, Allah taala berfirman, sesungguhnya hambaku ini tahu ada zat yang bisa mengampuni dosa dan akan mengadab karena sebuah dosa. Maka dari itu kalau minta sama Allah, ampuni dosa ya Allah. Ya, aku ini banyak kesalahan, banyak memaksiati dirimu, perintah-perintahmu ku kerjakan pun tidak sempurna. Coba kita lihat solat kita. Ketika solat kita mikirkan yang lain. Seharusnya konsen kita, katanya, oh ibadah itu harus seimbang. Tayyib, ya Allah, 12 jam waktuku yang aku pakai ini untuk maksiat, lebihnya untuk apa? Atau sisanya untuk apa? Untuk ibadah. Aku berikan kepada Engkau sisa ya Allah. Pernah antum ketika berdoa seperti itu? Mengampuni kekurangan antum, mengakui kekurangan diri antum, mengakui bahwasanya antum ini banyak maksiat. Ini yang jarang kita lakukan kalau kita berdoa. Kita kalau berdoa langsung apa? Langsung minta, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini. Padahal kita ini masih banyak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kalau kita misalnya memohon sama manusia. Antum memohon sama manusia, tetapi apa? Antum sering sakiti manusia itu. Kira-kira antum dikasih gak kira-kira? Tak mungkin. Misalnya ada fulan kaya, tapi antum sering pojokkan dia, antum sering hina dia, antum sering gibahin dia, dan dia tahu antum menggibahin dia. Ketika antum minta sama dia, kira-kira antum dikasih enggak? Enggak akan. Antum enggak, iya ana dulu salah, ana dulu yakni sering gibahin antum, ana dulu sering menghina antum, tapi ana sekarang butuh bantuan, mbok yo bantu. Kira-kira kalau seperti ini dikabulkan? Dikabulkan kalau antum mengakui semua itu. Tetapi ketika datang, ana minta bantuan mbok begini, lah berarti jaluk aku. Ente kan gibahin ana di belakang, ana tahu lah antum gibahin ana. Ana tahu antum mojokkan ana tahu antum menghina ana. Ngapain sekarang antum minta sama ana? Kan manusia. Nah, gimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Antum tidak akui dosa-dosa antum. Sedangkan kita ini, misalnya kalau puasa yang normalnya 13 jam atau 14 jam di negeri kita ini, yang seharusnya kita ini apa? Menahan diri dari kata-kata yang kotor, tetap aja kita apa? Misuh-misuh.
Tetap aja kita apa? Tidak bisa berkata kalau tidak kotor. Terus kita minta sama Allah, Allah kabulkan, ya susah. Kecuali apa? Kita mengakui apa dosa-dosa kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya yaitu apa? Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Tak minta apa? Tak kasih kendur. Antum ketika meminta sama Allah Subhanahu wa taala itu bersungguh-sungguh, tenanan, jangan main-main. Ya, contoh. Kawan kami cerita begini. Kapan Ustaz ketika dia melihat bertebaran flyer-flyer umrah ya, terus banyak sekali. Ana bilang sama dia, enak ya, insyaallah fulan sekarang umrah, Ustaz fulan baru sekarang umrah, beberapa bulan kemudian umrah lagi. Iya Ustaz, enak Ustaz. Terus dia bilang sama anak ini, Ustaz tak njaluk Ustaz, tak njaluk umrah. Antum tahu masyaallah, dia diberikan jalan, ana sama dia dikasih jalan. Saya dan berdua ini ketika melihat banyak pertebaran flyer umroh, saya cerita, ana bilang sama dia, orang umroh itu ya nikmat. Orang kalau sudah ke Mekah itu, kalau fitrahnya masih waras ya, itu nggak mau meninggalkan Mekah Pak. Ini fitrahnya masih ada fitrah itu nggak mau meninggalkan Mekah, dirindukan Pak. Ya, kota Mekah itu dirindukan. Beribadah di sana itu dirindukan. Gimana? Pahalanya 100.000 sekali salam sholatnya. Kemudian dia bilang, Ustaz, tak usah dipikir nonton flyer-flyer ngono. Dungu ae sing tenanan. Dia bilang, saya dungu ae sing tenanan. Jauh penting apa? Sing kenceng. Subhanallah, dia dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dia dihadiahi umroh sama seorang pemilik travel. Dikasih jalan, Pak. Umroh gratis. Setelah dia sudah ditentukan tanggalnya. Subhanallah, saya pun juga diberi jalan yang lain, yaitu apa? Dikasih umroh gratis pula. Gak sama. Jadi dia berangkat 1 bulan setelah saya berangkat. Jadi tapi pemberitahuannya itu hanya selisih 2 hari. Dia dulu, kemudian saya. Terus kemudian setelah kami berdua sama-sama umroh ya, pulang ke Indonesia. Enak, katanya enak umroh. Enak. Saya bilang sama dia, jaluk mana ya? Saya tahu dikasih yang lain, dikasih lagi. Dan subhanallah, ini takdir untuk saya, bukan untuk dia. Dia gitu. Saya berangkat umroh lagi setelah itu. Ada nikmat. Jadi ceritanya, ketika itu saya baru pulang di Jakarta, masih di dalam bis. Ya, ini kisahnya apa Pak ya? Setelah kita sama-sama pulang umroh, ya, kemudian saya pulang, kemudian beberapa bulan kemudian saya ke Jakarta, kemudian saya pulang. Di dalam bis itu tiba-tiba ada orang telepon nomornya tidak saya kenal. Telepon tiba-tiba, Assalamualaikum Ustaz, saya fulan begini fulan. Kenapa? Dia cerita sama kami. Ini Ustaz, qadarullah wa masya'a fa'al. Ustaz, salah satu Ustaz yang seharusnya berangkat, qadarullah wa masya'a fa'al, dia belum sama sekali vaksin. Kan ketika itu masih diwajibkan untuk memiliki vaksin. Ana tanya sama antum Ustaz, antum sudah punya vaksin sampai booster Ustaz? Alhamdulillah sudah. Saya bilang ini terlepas dari antum mau vaksin atau enggak, jangan bahas di sini, itu urusan di belakang nanti. Sudah. Nah, gini Ustaz, antum mau enggak berkenan menggantikan Ustaz fulan? Wah, sudah, tak sambut. Saya ya siap Pak, insya Allah siap. Tak pakai tetek ngali-ngali, langsung saya siap. Tapi pangapunten, antum yang minta izin sama Ustaz Yasin ya, karena bawaannya Ustaz Yasin. Ana tidak mungkin keluar kecuali ada izin dari mana Ustaz Nur Yasin. Kalau beliau mengizinkan saya berangkat, kalau beliau tidak mengizinkan saya enggak jalan. Taib Ustaz, saya telepon. Jadi itu masih di bis Pak, itu perjalanan saya masih di bis dan itu mau ke Surabaya karena ada keperluan di Jakarta. Kemudian setelah itu dia telepon Ustaz Yasin. Ini nyata. Terus Ustaz Yasin, Ustaz begini, saya cerita bahwa saya Ustaz fulan qadarullah masyafa'al vaksinnya belum lengkap dan ini tidak bisa jadi berangkat dan terhalang di masa itu. Enggak tahu kok sekarang masih tetap wajib vaksin atau tidak? Masih wajib vaksin enggak sekarang ini? Atau kok enggak pernah tahu sih? Antum Surabaya terus kegiatannya antum ini. Naik kereta tuh sekarang wajib vaksin kok sekarang. Dia telepon Ustaz Yasin. Tapi ketika sebelum telepon Ustaz Yasin saya pesan sama dia. Tapi ingat ya Pak, jangan sebut nama saya dulu. Saya pesan sama dia, jangan sebut nama saya. Biarkan beliau yang sebut namanya. Terserah beliau. Jangan sebut nama saya. Tapi Ustaz, saya tidak sebut nama antum. Dia jaga amanah ini, dia telepon Ustaz Yasin. Saat begini. Ketika di bis saya minta Pak, lagi safar,
Subhanallah lagi safar ini. Doanya apa dikabulkan, makbul. Lagi safar, jauh dari istri, ya. Kan menahan semuanya saya, ya. Akhirnya dia minta, dia bilang sama Ustaz, qadarullah masyaallah, Ustaz yang seharusnya terhalang masalah ini, masalah vaksin. Ini saya minta tolong carikan gantinya. Apa beliau Ustaz langsung jawab, kalau begitu ridho aja langsung jalan. Alhamdulillah. Di telepon ana langsung baik lagi. Wallah Ustaz, ana tidak sebut nama antum, dan Ustaz Yasin langsung sebut apa? Nama antum di hadapan ana di ketika telepon. Ya sudah, antum Ustaz ya, siap. Itu rezeki, Pak. Jadi kalau minta dia yang serius. Sekarang misalnya antum sudah pernah umroh, minta lagi supaya bisa umroh lagi, itu nikmat. Antum bisa melakukan ketaatan ini, minta lagi semoga apa? Bisa melakukan ketaatan yang lain. Maka dari itu Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alata." Apabila salah seorang di antara kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam meminta. Dan tidak boleh kita mengatakan begini, wala yakulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu mustakrihun lahu atau mustakrahun lahu. Kata Nabi SAW mengatakan begini, apabila kalian minta, maka mintalah dengan serius-serius atau dengan serius dan sungguh-sungguh. Jangan kalian setengah-setengah kalau minta itu. Dan jangan kalian mengatakan, ya Allah, engkau perkenankan, maka kasih sama aku ya Allah. Tidak, minta yang serius. Karena apa? Yang demikian disebutkan oleh Nabi SAW itu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak terpaksa ketika memberikan, yakni apa? Memperkenalkan doa kepada seorang hamba. Allah enggak terpaksa. Jadi jangan antum meminta itu setengah-setengah, enggak serius. Minta yang serius. Ya. Dalam perkara-perkara apapun, minta yang serius. Jadi ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum, tidak boleh seorang hamba itu ketika dia minta setengah-setengah. Benar-benar serius. Antum ingin apa? Antum ingin apa? Minta yang serius. Minta sama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dari sisinya. Karena ingat, pemberian Allah Subhanahu wa taala selalu apa? Yang terbaik. Dan enaknya lagi ketika umrah kemarin ya, ketika umrah kemarin itu. Yang terakhir itu saya pergi sama anaknya owner. Tambah enak lagi. Pergi sama anaknya owner. Jadi ownernya itu anaknya dibawakan sama anak. Enaknya dia apa? Anak mau beli sesuatu, udah Ustaz, anak yang bayarin. Padahal anak sudah ada uang itu. Ketika misalnya makan kumpul sama teman-teman, Ustaz, anak aja Ustaz. Lo sudah, ini anak yang ngajak antum kok antum yang bayar. Itu nikmat yang lain yang Allah tidak kasih kita tahu kecuali apa? Kecuali dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulanginya sebanyak 3 kali. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa? Dengan mengulang-ulangi doa tadi sebanyak 3 kali. Maknanya apa? Kita menyebutkan doa tadi sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Dalam riwayat Imam Muslim ya, Nabi atau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu thumma da'a alaihim." Ketika Nabi SAW selesai dari solatnya, beliau mengeraskan suaranya kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka. Ini apa? Kaum musyrikin pada masa itu. Lihat. Falamma qada Nabi SAW salatahu, ketika Nabi SAW selesai solat, rafa'a sautahu, Nabi mengangkat suaranya, Nabi mengeraskan suaranya, thumma da'a alaihim. Kemudian Nabi mendoakan kejelekan bagi orang-orang musyrikin pada masa itu. Wa kana idza da'a thalathan. Nabi SAW ya, ketika beliau berdoa, beliau ucapkan 3 kali doa itu. Makanya ana pernah mendengar seorang ustadz ya, ketika dia di salah satu khutbahnya, dan ini akhirnya saya pakai, beliau mengatakan doa seperti ini, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Dia ucapkan doa ini Pak, yaitu apa? Ya Allah, perbaiki urusan waliul amr kami. Ya Allah, perbaiki urusan waliul amr, yaitu apa? Pemimpin negeri ini. Ya Allah, perbaikilah urusan pemimpin negeri ini. Dia ucapkan 3 kali Pak. Akhirnya tahu hadis ini kami. Ini serius kalau minta itu ya. Ucapkan 3 kali, Allahumma aslih wulata umurina, didoakan pemimpin Pak. Bahkan sebagian ulama mengatakan, apabila kalian melihat seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai dia mendoakan pemimpinnya, maka fa'lam annahu sahibus sunnah. Maka ketahuilah bahasanya apa? Dia adalah sahibus sunnah, orang yang menjalankan sunnah. Yaitu apa? Mendoakan pemimpin kaum muslimin. Antum sudah pagi ini mendoakan pemimpin kaum muslimin.
Sudah kemarin mendoakan pemimpin kaum muslimin, antum dungoin jaluk dirinya toh. Tak pernah doakan presidennya. Ya Allah, berikan hidayah kepada presiden kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah beliau dari pembisik-pembisik yang jahat. Antum doain, antum besoknya mek ngumpat tok. Wah ini pembisik rusak ini. Tak pernah didoakan. Ya Allah, jauhkan dari pembisik-pembisik yang rusak. Kan presiden itu juga butuh apa? Pembisik, butuh apa? Orang-orang yang menasihati beliau. Ya. Tetapi ketika melihat misalnya kebijakan ada presiden yang keliru, misalnya ada yang keliru gitu ya, antum tidak pernah doakan presidennya. Isinya cuma apa? Mengumpat. Isinya cuma apa? Mengejek. Isinya cuma apa? Menghina. Kapan antum mendoakan pemimpin kaum muslimin? Kapan terakhir mendoakan pemimpin kaum muslimin? Udahlah, maksud tidak pernah doakan Ustaz. Pokoknya Ustaz tidak dungakno, kita tidak dungakno Ustaz. Kita manut Ustaz dungakno, kita dungakno. Nek Ustaz tidak dungak, kita enggak dungak. Jangan, doakan presiden kita. Doakan wakil presidennya, doakan menteri agamanya, doakan menteri pertahanan, doakan seluruhnya didoakan. Ya, karena mereka mengurusi urusan umat ini. Ya, doakan. Pernah antum doakan Pak Camat? Pak Camat pernah doakan Pak Camatnya. Misalnya ngurus surat tanah ruwet ya, pernah doakan Pak Camat, ya Allah berilah hidayah sama Pak Camat ya Allah. Kok saya merasa diperwet urusan saya? Pernah tuh doakan Pak Camatnya? Jadi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, maka disebutkan wa kana idza da'a, dan Nabi SAW apabila beliau berdoa beliau ulangi sebanyak 3 kali. Wa idza sa'ala thalathan, dan apabila ya beliau sallallahu alaihi wasallam ya meminta, beliau minta 3 kali. Misalnya Nabi SAW berdoa begini, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin. Lihat, Nabi ucapkan ini 3 kali. Ya Allah, aku serahkan urusan orang-orang Quraisy ini sama engkau ya Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan orang-orang Quraisy ini sama engkau ya Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan orang-orang Quraisy ini sama engkau ya Allah. Nabi ulangi 3 kali Pak. Dapat aja sekarang kalau kita berdoa, pernah kita seperti itu? Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, berikan kami keturunan-keturunan solih. Ya Allah, berikan kami keturunan-keturunan solih. Ya Allah, berikan kami keturunan-keturunan solih. Pernah lu seperti itu sama Allah? Enggak Ustaz. Yang penting doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Situ tok wis dah ono maneh. Sing diapal mek ikut tok. Hafal doa-doa yang lain, Pak. Ya, itu kan doa sabu jagat kan kalau kita orang bilang itu kan, dan tidak masalah sebetulnya ya. Tapi minta sampai 3 kali. Apakah anda tidak ingin doa-doa yang lain, misalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbal. Antum ulangi itu berkali-kali. Antum tidak ingin ilmu yang bermanfaat. Ada sebagian ustaz kalau dia berdoa dia begini, Allahumma inni as'aluka uluman nafi'atan. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wah, soalnya kan riwayatkan apa? Ilman nafi'an. Tapi dia mengatakan apa? Uluman nafi'atan, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dia pengen ilmu-ilmu yang bermanfaat, dia minta. Wah, ini top ini. Iya. Kemudian terakhir ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, yaitu apa? Kita berdoa dengan riwayat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa-doa apa yang ringkas namun apa? Padat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digelar dengan apa? Jawami'ul kalim, yaitu apa? Orang yang berbicaranya sedikit tapi apa? Padat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi lewat hadis itu apa? Man lam yas'alillaha ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak minta sama Allah, Allah murka sama dia. Itu ringkas, Pak. Berarti apa ini? Kita harus apa? Minta sama Allah. Maka ketika kita berdoa, ya, kita berdoa yaitu apa? Dengan sesuai yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, doa berlindung dari kesyirikan, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Antum hafalkan doa ini. Catat doanya. Allahumma inni, atau nanti cari di internet ya, di Google, doa berlindung dari kesyirikan. Catat, dihafalkan. Nabi katakan gini doanya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Lihat Pak doa ini yang pertama. Potongan doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan kesyirikan dan aku tahu itu kesyirikan. Berlindung. Ya, minta kepada selain Allah, meminta-minta kepada zat yang sudah mati, ya, meminta kepada zat yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu berlindung dan kita tahu itu syirik.
Tapi lihat Nabi SAW ajarkan doa yang kedua. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dari memohon ampun kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan kesyirikan sedangkan aku tidak mengetahuinya. Terkadang Pak, kita melakukan perbuatan kesyirikan kita tidak menyadarinya. Contoh di antara misalnya ya, wah untung ana awakmu nek gak ana awakmu aku kecelakaan. Subhanallah. Apa ini bukan kalimat-kalimat kesyirikan? Kan kita enggak nyadari, Pak. Makanya hati-hati kalau misalnya mengatakan kita diberikan hal yang mengejutkan dan kita misalnya diselamatkan dari sebuah, dia katakan alhamdulillah ya Allah. Itu ucapkan pertama kali. Alhamdulillah, masyaallah Allah kirimkan antum. Akhirnya anak selamat, semua dari Allah. Ucapkan sandarkan sama antum dulu. Jangan mengatakan untung ana awakmu aku selamat. Enggak. Bukan dia yang berselamat. Yang berselamat siapa? Allah. Tapi Nabi ajarkan doanya itu apa? Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa? Melakukan perbuatan kesyirikan dan aku tidak mengetahuinya. Ini kesyirikan, hati-hati. Misalnya kata Nabi SAW mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Contoh perbuatan kesyirikan, perbuatan sumpah selain nama Allah apa misalnya? Demi Allah, demi Rasulullah. Sering kita lakukan dulu, Pak. Untuk memperkuat sumpah kita, demi Allah sebenarnya sudah cukup, Pak ya. Tapi kita mengatakan apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Dulu kita tidak tahu, Pak. Makanya belajarkan doa yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam. Ya Allah, aku mohon kepadamu atau berlindung kepadamu ya apa? Dari perbuatan syirik dan aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan kesyirikan dan aku tidak, atau memohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan kesyirikan dan aku tidak tahu. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala ampunan. Ini kecil Pak maknanya, kecil tetapi apa? Tapi dalam maknanya. Contoh lagi misalnya. Nabi SAW ajarkan doa lagi yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Lihat Pak. Nabi ajarkan Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan dari apa? Dari keburukan dari atas apa yang aku perbuat. Lihat Nabi SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan atas apa yang telah aku perbuat. Karena apa? Kalau kita melakukan perbuatan jelek pasti ada apa? Akibatnya. Nabi ajarkan dulu doa itu. Wasyarri ma lam a'mal. Lihat, Nabi ajarkan yang lain yaitu apa? Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan jelek yang belum aku lakukan. Pernah antum berdoa seperti ini? Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan atas perbuatan yang pernah aku lakukan. Karena apa? Dosa-dosa yang dulu-dulu itu Pak, itu bisa berakibat di masa mendatang Pak. Tapi Nabi ajarkan lagi itu apa? Wasyarri ma lam a'mal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang belum pernah aku lakukan. Maknanya apa? Aku tidak ingin melakukan itu ya Allah, tolong lindungi aku. Subhanallah. Nabi itu doanya apa? Singkat namun apa? Padat. Cuman masalahnya kita satu yaitu apa? Tidak mau menghafal apa? Doa-doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, buku karannya Ustaz Yazid itu antum buka, hafalkan satu-satu, sehari satu doa, sehari satu doa. Tamat insyaallah 1 tahun antum. Ustaz tidak ada waktu, cek nemen nih. Kayak menghafal doa itu orang-orang yang nganggur aja. Tak balik begitu. Kalau ada orang misalnya, ayo tolabul ilmi, anak tidak ada waktu. Lu antum kira orang tolabul ilmi itu orang sibuk semua? Enggak. Orang nganggur semua lah. Mereka orang-orang sibuk. Masalahnya cuma satu kita, yaitu apa? Tidak mau meluangkan apa? Waktu. Jadi sekali lagi, pelajarilah sunnah-sunnah Nabi SAW ketika berdoa. Sebenarnya masih banyak. Di antaranya yaitu apa? Memilih waktu-waktu yang mustajab di dalam apa? Berdoa. Itu harus lakukan. Ya. Kemudian yaitu selain memilih waktu-waktu yang mustajab yaitu apa? Hendaknya ketika berdoa itu memulai dengan apa? Mendoakan dirinya sendiri terlebih dahulu baru mendoakan yang lainnya. Seperti ketika Nabi SAW mengatakan Rabbana ighfir lana wa liwalidina atau Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Itu kan apa? Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mendoakan dirinya terlebih dahulu ya, baru apa? Orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Antum mau bertanya? Dimatikan aja kameranya. Nah.